Dua buruh dari 80 pendemo Undang-Undang Cipta Kerja yang sempat ditahan di Mapolda Metro Jaya dipulangkan. Para pendemo dijemput oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Keluarga. Dua buruh dari 80 pendemo yang sempat ditahan di Mapolda Metro Jaya dipulangkan. Mereka dijemput oleh Lembaga Bantuan Hukum dan Keluarga. Para pendemo tertangkap lantaran banyak oknum di luar Serikat Pekerja dan Mahasiswa yang bergabung hanya untuk membuat kerusuhan. Kemarin karena chaos banyak oknum-oknum yang di luar dari anggota serikat mahasiswa yang memang punya izin dan lain sebagainya. Di situ ada oknum dari luar anggota seperti anak STM dan SMP, bahkan lebih parahnya lagi anak di bawah umur 13 tahun ikut unjuk rasa atau aksi. Masih ada 87 pendemo yang diamankan terkait dengan demo Undang-Undang Cipta Kerja. 7 diantaranya kini sudah ditahan Polda Metro Jaya. Sementara 80 orang lainnya masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Rizky Iskandar, Trisno, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang Omnibus Law yang berakhir ricuh di ibu kota diduga disusupi oleh kelompok anarko. Kelompok ini sengaja memanfaatkan situasi demo buruh dan mahasiswa untuk menjalankan aksinya. Demo buruh dan mahasiswa menolak Undang-Undang Cipta Kerja yang terjadi di Jakarta berakhir ricuh. Sejumlah fasilitas umum seperti halte Transjakarta dan pos polisi dirusak massa. Ratusan orang pun ditangkap polisi karena juga menjadi dalang dari kericuan yang terjadi di sejumlah titik di ibu kota. Berdasarkan pemeriksaan, ditemukan fakta baru bahwa tidak hanya mahasiswa yang ikut aksi, namun pelajar dan masyarakat umum yang juga turun ke jalan. Masa aksi datang dari luar kota, mulai dari Subang, Tangerang, bahkan Yogyakarta. Banyak di antara mereka bukan kalangan terpelajar. Bahkan ada segelintir pendemo yang tidak memahami poin Undang-Undang Cipta Kerja. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman memastikan mereka yang berperilaku anarkis dan vandalis bukan berasal dari mahasiswa dan buruh. Sebelum adanya demo sekitar jam 09.00 dari pihak kepolisian sudah menangkap beberapa orang yang dicurigai akan melakukan demo. Ada dari buruh, mahasiswa, dan dari masyarakat. Nah, masyarakat ini kita pelajari sampai saat ini ada dari anarko. Saya lihat mereka tidak memahami yang sebenarnya tentang demo itu. Bahkan ini datang dari beberapa wilayah. Ada yang dari Subang, dari Banten, dari Tangerang, dan sebagainya, termasuk di wilayah Jakarta juga. Nah, mereka dari kelompok-kelompok anak-anak muda. Ada terpelajar, tapi rata-rata bukan terpelajar justru. Dari preman-preman masih muda-muda lah. Anarko-sindikalisme adalah doktrin agar pekerja jangan mau diatur dan mereka menentukan aturan sendiri. Kelompok ini sudah berkembang lama di sejumlah negara seperti Rusia, Eropa, dan Amerika Selatan. Namun di Indonesia baru berkembang beberapa tahun belakangan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, benarkah ada kelompok anarko di balik kerusuhan demo tolak Undang-Undang Cipta Kerja? Kami hadirkan cuplikan dialog dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus, dan Sosiolog Universitas Indonesia, Imam B. Prasojo dalam program iNews sore hari ini. Ya tentang bukti-bukti apakah mereka bagian dari anarko atau dari kelompok lain ataupun sekedar kerumunan biasa yang terus kemudian terpancing oleh pihak-pihak yang mendorong untuk melakukan tindak kekerasan ya, karena untuk bisa menuding ataupun mengindikasikan orang-orang tertentu masuk dalam gerakan itu memang memerlukan bukti-bukti yang cukup ya. Nah, oleh karena itu saya masih belum berani ya, mungkin pihak kepolisian bisa memberikan bukti-bukti itu. Namun bahwa ada gerakan ya yang anti terhadap establishment, anti terhadap lembaga-lembaga atau bahkan anti terhadap negara itu memang ada, tapi seberapa jauh
gerakan-gerakan seperti itu yang sudah tumbuh di banyak negara ya, di Eropa, di Spanyol, di Belanda, itu masuk ke Indonesia. Nah, jejaring itu yang saya kira perlu dibuktikan bahwa memang itu menunggangi. Nah, ini yang saya pikir perlu kita cermati bersama. Kalau gerakan seperti ini, ya kalau di dalam literatur itu kan memang bermula dari misalnya ada anarko-sosialisme, anarko-sindikalisme, ya gerakan-gerakan. Kalau sindikalisme kan jelas berbasis pada pola pikir tentang anti otoritarian, ya, untuk kemudian dia membangun solidaritas pekerja, dan kemudian mereka itu berhimpun menyatukan pikiran, terus kemudian mereka membuat gerakan-gerakan yang intinya upaya bersama untuk melakukan pembebasan terhadap aturan-aturan yang represif. Nah, tentu di Eropa itu banyak ya gerakan-gerakan seperti itu. Tapi seberapa jauh sudah masuk dan terorganisir di Indonesia secara kuat, saya kira itu perlu ada kajian tersendiri yang terdiri dari beberapa memang yang rata-rata hampir sebagian besar adalah anak-anak sekolahan yang memang datang ke Jakarta sini untuk melakukan kerusuhan ya. Kita berdasarkan pengalaman, Polda Metro Jaya berdasarkan pengalaman, biasanya memang setiap ada demo buruh maupun demo mahasiswa ini biasanya ada yang menunggangi. Menungganginya itu biasanya pada saat akhir demo, itu yang kemudian dia lakukan satu kegiatan kerusuhan dengan melempar, kemudian melempar dengan batu maupun juga bom molotov. Nah, berdasarkan pengalaman itu kita lakukan adalah razia. Razia mulai dari pagi kita lakukan razia, karena biasanya siang dilakukan acara kegiatan unjuk rasa. Nah, dari pagi itu kemudian kita mengamankan 1.152 dari berbagai polres-polres yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya, baik di Jakarta Timur, Bekasi, juga dari Tangerang. Nah, dari 1.192 ini kita lakukan pendataan, pemeriksaan, karena memang niatnya mereka untuk melakukan kerusuhan, bukan untuk sama sekali untuk melakukan demo. Seperti apa yang disuarakan oleh teman-teman dari buruh maupun mahasiswa. Baik. Kemarin sudah kami kembalikan dengan syarat kita datakan dan orang tuanya harus mengambil sendiri. Ya, untuk apa? Untuk kita edukasi kepada orang tuanya juga untuk bisa motif lebih mereka ikut demo mengawasi. apa, Pak? Tidak ada, Mbak. Memang untuk rusuh, karena memang ada yang mengundang. Kalau anak-anak sekolah itu mengatakan mereka diundang melalui media sosial, nanti akan disiapkan makan, dan juga ada yang memang yang ya banyak yang tutup mulut ya. Ada beberapa yang menyampaikan bahwa memang juga ada juga ongkos buat mereka. Nah, itu dia. Kemudian juga ada yang pengangguran. Pengangguran banyak dari daerah yang lain juga banyak. Dari Cirebon, dari Purwakarta, dari Subang, dari Bogor juga banyak. Nah, jadi memang dicurigai ada yang mengkoordinir, Pak? Nah, ini yang masih kami dalami semuanya, Mbak. Kami dalami semuanya untuk bisa mengetahui, ya, karena kita juga dapat ketemu di lapangan pada saat terjadi kontak dengan petugas di lapangan. Ada kendaraan yang sudah kami identifikasi, 3 kendaraan yang menyiapkan batunya, buat molotov, bahkan ada juga yang menyiapkan makanan buat mereka-mereka. Baik. Nah, ini masih kami dalami. Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta memantau kondisi sejumlah fasilitas umum yang rusak pasca demonstrasi Kamis lalu. Pemprov DKI akan terus memantau perbaikan agar fasilitas umum dapat segera digunakan kembali. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memantau kondisi pembersihan puing-puing sejumlah fasilitas umum di stasiun MRT Bundaran HI Jakarta Sabtu pagi. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan 5 pekan stasiun MRT yang dirusak dapat diperbaiki dan berfungsi kembali. Pemerintah Provinsi akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai perbaikan stasiun MRT. Nah, kita tadi memeriksa karena kita ingin memastikan bahwa proses pembersihan sudah tuntas. Tadi malam bekerja lebih dari 250 orang dari dikeroyok ini tadi, digerebek dari pertamanan, dari sumber daya air, dari Bina Marga, dari pemadam kebakaran, dengan semua alat-alatnya, bekerja sepanjang malam tadi malam, dan alhamdulillah pagi ini sudah tuntas pembersihannya. Nah, kita ingin hari Senin ini sudah bisa digunakan lagi temporer, tapi belum keseluruhannya.
karena separuh akan dipakai, separuh mulai pembangunan. Sementara itu, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau halte Transjakarta di kawasan Harmoni yang rusak pasca demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Sekitar 20 halte, 2 stasiun, sejumlah pos polisi dan lampu lalu lintas rusak, termasuk rambu lalu lintas dan cermin juga rusak. Perbaikan akan dipercepat agar hari Senin dapat digunakan lagi oleh masyarakat. Selain di kawasan Harmoni, Riza Patria juga meninjau fasilitas umum yang rusak pasca kericuan di stasiun Pasar Senen. Kerugian paling tinggi berasal dari kerusakan sejumlah halte Transjakarta. Kerugian kerusakan halte Transjakarta pasca unjuk rasa tolak Undang-Undang Cipta Kerja mencapai 65 miliar rupiah. Dari 46 halte yang terdampak, 3 diantaranya rusak berat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Kapolda Metro Jaya bersama Komisioner Kompolnas menjenguk anggota polisi dan masyarakat yang menjadi korban kerusuhan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam kunjungan tersebut, Kompolnas meminta agar dalang kerusuhan ditindak tegas. Didampingi sejumlah komisioner Kompolnas, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sujana mendatangi ruang perawatan Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Sabtu pagi. Kapolda menjenguk sejumlah anggota Polri, TNI, dan masyarakat yang menjadi korban kerusuhan demo penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Untuk anggota Polri ada 31 orang. Seulangnya 31 orang, jadi 28 ini anggota Polri dan 3 orang anggota TNI. Untuk anggota Polri yang selama ini yang masih dirawat di rumah sakit itu ada sekitar 6 orang. Tetapi alhamdulillah sudah mulai membaik. Dan untuk masyarakat itu ada sekitar 30 orang ya. Dalam kunjungan ini, Komisioner Kompolnas Puji Hartanto Iskandar juga meminta agar pelaku kerusuhan ditindak tegas. Kapolda ya berani kemudian tegas menindak hal-hal yang sudah melakukan pelanggaran itu. Tadi saya sampaikan ada beberapa yang sudah diperiksa dan kemudian akan ditindaklanjuti. Itu harapan kita. Akibat kerusuhan pada Kamis 8 Oktober lalu, 31 anggota TNI dan Polri terluka. Sementara korban luka dari warga sebanyak 30 orang, 4 orang diantaranya masih dirawat di Rumah Sakit Polri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Adik PLT Wali Kota Palu, Basya Ungu, ditangkap usai pesta sabu. Kami hadirkan informasinya usai jeda berikut.